Halo guys, kembali lagi dengan gua Alfa dan kali ini seperti biasa gua bakal bawain satu cerita horor dan tanpa perlu berlama-lama langsung kita ke ceritanya. Jakarta tahun 2012. Nah, praktik kerja lapangan itu adalah salah satu syarat penting yang harus dilakukan si Ari, Surya, dan Evan sebagai syarat sebelum mereka masuk ke skripsi mereka. Nah, saat itu Surya menunjukkan sebuah kartu nama dan surat yang sudah ada persetujuan yang ditandatangani oleh salah satu perusahaan. Itu Surya ngomong, ini distributor ke kantor kakak gua, minggu depan kita udah bisa PKL di sana. Nah, si Ari sama si Evan yang mendengar kabar itu, ya otomatis mereka tersenyum. Terus si Evan nanya, serius daerah mana Sur? Si Surya pun menjawab, Jakarta Pusat, agak jauh sih, tapi masuknya jam 9 jadi harusnya aman lah ya. Kemudian Ari langsung mengambil kartu nama yang sudah ditunjukkan oleh si Surya. Memang ada sebuah alamat yang menunjukkan lokasi kantor di Jakarta Pusat. Distributor salah satu merek spare part komputer. Kalau perusahaan IT pasti rekrutmen projectnya ribet ya, tanya si Ari sembari dia meletakkan kembali kartu nama yang tadi dia ambil. Udah tenang aja, selama di lingkup database masih aman lah, balas si Surya. Keraguan Ari sebenarnya bukan tanpa alasan, pasalnya hingga saat ini mereka masih mahasiswa dengan IP yang pas-pasan. Untuk menghadapi kebutuhan perusahaan secara langsung mereka jelas perlu berusaha lebih keras, mengingat kalau IP mereka yang pas-pasan ini. Singkat cerita, akhirnya mereka pun setuju untuk melaksanakan PKL di perusahaan yang Surya rekomendasikan. Hingga akhirnya mereka pun memasuki hari pertama pelaksanaan PKL. Nah, pagi itu mereka udah tiba di sebuah ruko yang cukup besar. Sepertinya ada lebih dari 2 ruko yang dijadiin satu sebagai kantor. Lokasinya tepat ada di bagian sudut. Itu Evan kagum dengan bangunan kantor yang terlihat masih cukup baru dibanding kantor yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai Evan ngomong, keren juga kantornya. Iya sih, tapi lihat deh ruko-ruko yang lain. Waktu itu si Ari yang ngomong sembari dia menengok ke ruko yang ada di sekitarnya. Walaupun kantor itu bangunan baru dan terawat, ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama. Bahkan ada ruko yang terbengkalai dengan kondisi yang mengenaskan. Jendelanya sudah pecah dan bangunannya tidak tertutup apapun. Udah, gak usah mikir aneh-aneh, ayo masuk, ajak si Surya waktu itu. Nah, ternyata pagi itu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Fitri. Nah, Pak Fitri ini dia bertanggung jawab sebagai supervisor IT yang merupakan kenalan dari kakaknya Surya. Akhirnya Pak Fitri ini pun memperkenalkan mereka bertiga dengan karyawan kantor yang jumlahnya kurang lebih 20 orang. Nah, untuk divisi IT sendiri itu terdapat 3 karyawan. Ada Pak Fitri sebagai supervisor IT, Mbak Rina sebagai database spesialis, dan Mas Gilang sebagai IT support. Walaupun mereka punya job desk masing-masing, mereka mengaku ternyata mereka sering melakukan pekerjaan di luar ranahnya. Jangankan di luar job desk, kadang-kadang mesin fotokopi rusak aja kita yang dicari. Canda Pak Fitri waktu itu. Mereka pun mulai dengan berkenalan dan mencari tahu tentang sistem yang digunakan oleh perusahaan itu. Siapa tahu ada yang belum sempurna, yang mereka punya kesempatan, punya peluang untuk memperbaikinya atau menyempurnakannya supaya jadi lebih baik. Nah, saat sedang memperhatikan alur konsumen di ruang tunggu, tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari dengan terburu-buru keluar dari kantor. Entah apa yang terjadi. Si Ari pun penasaran dengan orang yang keluar dengan terburu-buru itu. Yang mengintip orang itu melalui pintu kaca dan mendapati orang itu muntah-muntah di luar kantor. Nah, orang yang di luar ini pun menoleh ke arah kantor dengan wajah yang pucat seolah takut akan sesuatu. Nah, orang yang muntah-muntah ini adalah seorang perempuan. Gue gak mau masuk ke dalam lagi, kata perempuan itu.
"Kenapa sih lu sakit?" tegur temannya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya kembali menatap kantor dengan ngeri. Entah apa yang sudah dia lihat atau yang ia alami. "Ayo, masuk, jangan nunggu di luar, di sini daerah rawan." "Gak, gue gak bisa." Si cewek ini dia tetap kekeh untuk tidak masuk. "Emang kenapa? Di dalam kenapa?" Temannya masih penasaran. Kayaknya terus bertanya. "Bau bangkai." Ini si cewek yang muntah-muntah ini ngomong. Teman perempuan itu mengernyitkan dahinya. Ari pun mencoba mencium udara di sekitarnya dan tidak merasakan bau apapun termasuk bau bangkai. Tapi tidak dengan teman dari si perempuan ini. Ia seolah mengerti maksud dari temannya. "Ya udah, gue bayar dulu," ucapnya sambil kembali ke dalam. Si Ari sebenarnya masih penasaran dengan perempuan yang di luar tadi. Namun pekerjaannya membuatnya harus kembali fokus. Apalagi mengingat bahwa mereka masih hari pertama melaksanakan PKL. Jadi mereka harus fokus pada prioritas mereka. Nah, pas mau kembali naik ke atas, tiba-tiba Ari mencium sesuatu. Ternyata itu adalah aroma dari dupa. Ada sepiring sesaji dengan dupa yang dibakar di bawah tangga. Tangga yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti tiap hari kok. Nah, tiba-tiba si Mbak Rina ini nyusul Ari dari belakang dan melewatinya. Nah, hari pertama mereka melaksanakan PKL, mereka tidak menemukan banyak halangan yang mungkin juga senior-seniornya memperlakukan mereka dengan baik. Nah, tepat sesaat jam 5 pun mereka bersiap-siap untuk pulang bersama dengan karyawan lainnya. Namun ada yang aneh. Setelah jam 5 mereka segera bersiap dan tidak ada yang lembur di kantor. Si Evan penasaran dong kenapa sampai nggak ada karyawan yang lembur. Ini si Evan nanya ke Mas Gilang, teman satu divisinya. "Nggak ada yang lembur, Mas Gilang." Waktu itu Mas Gilang menjawab mereka dengan sebuah pernyataan seperti perintah. "Jangan, ayo pulang. Jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor harus udah kosong." Mereka mendengar hal ini, mereka bertiga pun senang. Berarti dalam waktu 3 bulan mereka melaksanakan PKL, mereka tidak pernah lembur. Namun sebagai anak magang mereka harus merasa tahu diri. Mereka menunggu Pak Fitri pulang baru mereka berani keluar dari kantor itu. Tiba-tiba waktu itu si Evan ngomong, "Ada mie ayam di dekat parkiran ruko depan, makan dulu gimana?" "Boleh, biar malam gak usah keluar kos lagi," balas si Ari yang memang tinggal di kosan. Mereka pun akhirnya menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang. Nah, motor mereka dibiarkan terparkir di kantor dan diambil kembali setelah selesai makan. Nah, disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal atau ada yang aneh. Saat hendak mengambil motor mereka di depan kantor, mereka mendapati seluruh lampu di dalam kantor sudah mati. Benar-benar sudah tidak ada lampu yang hidup. Nah, disitulah mereka akhirnya sadar bahwa tidak ada security yang menjaga kantor saat malam. Satu-satunya security adalah security ruko yang berjaga di pos depan. Si Ari pun bersiap memundurkan motornya, tapi tiba-tiba ada setetes cairan yang membasahi pipinya dari atas. Awalnya ia tidak curiga dengan apapun, sampai ia melihat ke arah balkon lantai 2 kantor. Ada seorang yang berkulit hitam legam dengan rambut yang jarang. Sosok itu duduk di balkon ruko sembari memainkan kakinya. Terlihat mukanya dipenuhi borok yang menjijikan. Sosok itu terus tertawa ke arah Ari dan bersiap meludah ke arah Ari. Itu apa?" Ari gemetar melihat sosok itu. Ia pun berniat untuk memanggil temannya, namun entah kenapa ia sulit menggerakkan tubuhnya. "Kenapa, Ri?" Tiba-tiba Surya mengagetkan Ari dengan menepuk bahunya. Sontak Ari menarik nafas dan tersadar dari kondisinya yang diam kaku. Itu Sur." Ari segera menunjuk arah makhluk itu berada dengan suara yang gemetar, namun tak ada apapun di sana.
Apaan? Hari pun bingung, ia tidak tahu bagaimana harus bercerita kepada Surya. Enggak. Hari pun kembali mengendurkan motornya dan menaikinya. Waktu itu dia tidak mau ambil pusing karena mungkin saja tadi itu hanya sebatas halusinasinya dia. Nah, pada saat dia memikirkan tentang kejadian tadi, dia masih bingung. Apakah kejadian yang baru ia lihat tadi itu, sosok yang ia lihat tadi, itu benar-benar ia alami secara nyata atau hanya sekedar halusinasinya dia saja. Namun saat menyadari pipinya masih basah, ia mulai segera menggegas motornya dan menjauh dari bangunan kantor itu. Artinya bahwa kejadian yang baru ia alami tadi itu benar-benar terjadi. Nah, kejadian hari pertama itu ternyata membuat Ari sedikit cemas dan parno ketika ia sendirian di ruangan kantor. Tapi beberapa hari awal mereka memang disibukkan dengan pekerjaan mereka dan tidak sempat memikirkan hal-hal yang aneh. Nah, di kantor itu ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang. Tempat itu dipisahkan dengan gudang peralatan event. Surya menyadari ada bau rokok di kamar mandi itu, yang artinya hanya di kamar mandi itulah yang diperbolehkan untuk merokok. Tempat itu sangat dihindari oleh karyawan lainnya, selain karena memang lokasinya yang jauh dari ruang kantor. Kamar mandi di sana memang kurang terawat dan jarang dibersihkan oleh office boy. Namun bagi segelintir karyawan yang merokok, tempat itu menjadi favorit mereka. Nah, kebetulan si Surya ini dia adalah seorang perokok. Adalah sekali waktu Surya menggunakan kamar mandi itu untuk merokok. Saat itu masih ada orang di gudang yang mempersiapkan peralatan untuk event. Ia pun menghabiskan waktu cukup lama di sana hingga sebatang rokoknya terbakar habis. Ada sedikit hal yang mengganggu Surya saat itu. Samar-samar ia mendengar suara kayak ada percikan-percikan api bersama dengan bau asap yang pekat. Pada saat itu ia memastikan kalau itu bukan bau dari asap rokoknya dan benar, itu bukan bau dari asap rokoknya. Akhirnya ia pun mematikan putung rokoknya dan keluar dari bilik kamar mandi itu. Nah, sebelum keluar, ia mencuci tangannya di wastafel. Nah, di situ ada sebuah cermin dan pada saat itu tubuhnya terpantul dari cermin itu. Nah, awalnya Surya pikir kalau ia cuma sendirian di kamar mandi itu. Namun saat melihat dari cermin, salah satu pintu di balik kamar mandi terbuka dan tertutup seperti tengah dimainkan seseorang dari dalam. Nah, waktu itu si Surya mulai berpikir, ada-ada aja orang iseng yang mau gangguin orang rokok. Mungkin dia berpikir kalau itu adalah orang yang iseng. Akhirnya ia pun segera keluar untuk mengecek asal bau asap itu sebenarnya dari mana. Tapi anehnya di gudang sudah sepi. Tidak ada satupun karyawan di sana. Bahkan suara api dan asap tidak ia temui lagi saat di gudang. Di tengah kebingungan terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan keras. Brak! Saat itu perasaan takut Surya mulai muncul. Ia ingat tidak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi saat ia di dalam. Dan dengan cepat ia pun pergi menjauh dari tempat itu karena ia menyadari kalau selama ini dia cuma sendiri di kamar mandi itu dan tidak ada satu orang pun. Dan mengenai pintu yang terbuka dan tertutup sendiri serta bantingan pintu barusan ia dengar itu adalah gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, pada umumnya perusahaan biasanya memang senang saat mengetahui karyawannya rajin dan mau overtime untuk menyelesaikan pekerjaannya, apalagi tanpa harus dibayar. Selainnya kayak lembur tapi nggak dibayar. Tapi ternyata perusahaan ini menerapkan kebiasaan yang berbeda. Seolah-olah ada peraturan tidak tertulis bahwa karyawan-karyawan yang bekerja di kantor itu harus meninggalkan kantor sebelum maghrib. Pokoknya pulang, mending kerjanya dikerjain di rumah daripada lembur di kantor. Waktu itu Mas Galang mengingatkan
ketiga mahasiswa PKL ini tentang aturan yang harus mereka taati. Awalnya si Evan mikir kalau perusahaan hanya tidak mau membayar lembur saja. Sampai ada satu kejadian yang membuat si Evan ini menjadi kapok. Saat itu Ari dan Surya sedang mendapat tugas survei pelanggan di luar, jadi tugas lapangan. Nah, Evan sudah menyelesaikan tugasnya sejak siang tadi. Dan tanpa sadar ia pun ketiduran di ruang server. Nah, waktu itu security kantor melihat kalau kartu absennya si Evan belum pindah, jadi dia belum mematikan lampu dan belum mengunci kantor. Nah, Evan terbangun saat ada miss call dari Ari. Ia tidak mengecek jam dan mengira hari masih sore waktu itu. Hal itu diperkuat dengan masih ada suara ramai dari ruang admin. Evan pun meninggalkan ruang server saat hendak mengambil minum di dispenser ruang admin. Dan di saat itulah ia baru sadar kalau langit sudah gelap. Berarti bukan sore lagi. Disitulah ia mulai merasa aneh dengan keramaian di ruangan admin yang biasanya sudah kosong di jam-jam seperti itu. Ia mengintip dari celah kaca pintu admin. Disitulah seketika wajah Evan menjadi pucat. Ruangan admin dipenuhi sosok-sosok yang tidak pernah ia sangka akan ia lihat. Ruangan yang siang dipenuhi karyawan itu kini diisi oleh makhluk yang tidak jelas bentuknya. Ada yang merayap di langit ruangan dengan rambut panjang yang menjuntai. Ada pria dengan setengah wajahnya terlihat tulang-tulangnya berdiri di atas meja sembari menatap ke arah pintu. Ada makhluk kerdil bertangan panjang yang menjilati high heelsnya Mbak Rani. Hingga setengah tubuh pria dari pinggang ke bawah yang mundar-mandir di ruangan itu. Jelas waktu itu Evan tidak berani membuka pintu itu. Ia pun segera berlari ke bawah. Tapi ia terhenti saat mengingat kalau tas dan kunci motornya itu ada di ruangan itu. Ia berpikir bagaimana cara mengambilnya. Namun tak lama, dia mencium bau bangkai dari belakangnya. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi perasaan takut yang ia rasa membuatnya tidak berani untuk menengok. Evan pun kembali berlari turun ke bawah dan menemui security yang tengah bersiap untuk pulang. Pak Dimas, di atas Pak. Evan bersiap menceritakan apa yang ia lihat pada Pak Dimas, security yang menjaga kantor. Sudah, jangan cerita di sini. Ke pos ruko aja. Balas Pak Dimas itu seolah tidak heran dengan ekspresi Evan saat itu. Pak Dimas akhirnya mematikan lampu lantai 2 dengan sebuah saklar yang sepertinya dengan sengaja dibuat di lantai 1 juga. Ia pun mengajak Evan keluar dan mengunci kantor. Nah, Evan pun keluar dari kantor hanya dengan membawa telepon genggamnya saja. Bahkan Pak Dimas pun enggan dimintai tolong untuk mengambilkan tasnya. Mending saya anterin Mas Evan pulang daripada ngambilin tas Mas Evan di atas, kata Pak Dimas waktu itu. Nah, di pos satpam ruko, Evan diwawancarai oleh Pak Dimas dan satpam yang berada di sana. Nah, sekarang yang kelihatan apa nih? Kata salah satu satpam yang membawakan segelas kopi untuk Evan. Pak, kok kayak udah tahu? Tanya Evan bingung. Dia merasa kalau security dan satpam di situ kayaknya udah tahu tentang keanehan yang ada di kantor itu. Udah biasa Mas, yang pulang abis maghrib pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita, ucap mereka. Evan pun menceritakan tentang apa yang ia lihat dari celah pintu kaca. Terjadi obrolan duga-dugaan dari satpam yang mendengar cerita Evan. Mas Evan pasti tahu kerusuhan 98 kan? Ucap salah seorang satpam. Iya Pak, ada hubungannya dengan itu kah? Balasnya. Ruko-ruko di sini salah satu lokasi korban pembakaran. Katanya ada banyak korban saat itu. Kemungkinan sosok yang menghantui di kantor Masnya adalah korban-korban itu. Cerita salah satu satpam. Tapi itu kan cuma gosip, jangan digede-gedein sanggah Pak Dimas. Iya sih, malah katanya ada cerita lebih serem lagi tentang kantor Masnya. Balas satpam itu lagi. Sudah, jangan diterusin. Kalau pada ketakutan sayanya yang repot. Mana sekarang security tinggal saya doang? Potong Pak Dimas. Tenang Mas, kalau ada apa-apa pasti kita bantuin, kata satpam yang lainnya. Kini malam itu Evan pun pulang dengan diantar oleh Pak Dimas, yang menceritakan tentang kisah itu pada Ari dan Surya melalui pesan singkat. Ternyata tidak hanya Evan,
Surya dan Ari mengalami kejadian aneh juga. Salah satunya setelah Ari tidak sengaja menenang sesajen yang diletakkan di bawah tangga.